Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinillah dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai berwudu dan kesuciannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Astuti. Di sini saya akan membahas tentang tata cara wudhu dan mensucikannya. Adapun pengertian tata wudhu itu, berwudhu adalah bersuci dari hadas kecil dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan melalui cara-cara tertentu yang telah ditetapkan dalam Islam, dalam syariat Islam. Wudhu merupakan syarat sah untuk melaksanakan ibadah tertentu seperti sholat, tahajud, dan menyentuh Al-Quran. Yang pertama itu niat. Niat adalah kehendak dalam hati untuk melakukan wudhu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa niat wudhu tidak sah. Yang kedua, membasuh kedua tangan, membersihkan tangan dari najis atau kotoran agar bagian tubuh yang lain tidak ikut terkena. Yang ketiga, berkumur-kumur, membersihkan mulut dari sisa makanan dan kotoran agar mulut bersih saat berzikir atau membaca Al-Quran. Yang keempat, membersihkan hidung, menghirup air ke dalam hidung lalu mengeluarkan untuk membersihkan bagian dalam hidung dari debu atau kotoran. Yang kelima, membasuh muka, mencuci seluruh wajah untuk menyucikan bagian yang paling tampak dari seseorang. Membasuh kedua tangan sampai siku, bagian penting yang wajib dibasuh, tanda ketaatan kepada perintah Allah. Yang ketujuh, mengusap bagian rambut di kepala, menyentuh kepala bagian sebagai bentuk simbolis membersihkan pikiran dan niat. Yang kedelapan, mengusap telinga luar dan dalam, mensucikan orang mendengar agar digunakan untuk hal-hal yang baik. Yang kesembilan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, membersihkan kaki karena merupakan anggota tubuh yang sering terkena najis dan kotoran. Yang ke-10, berdoa setelah wudhu, sebagai bentuk penyempurnaan ibadah. Berdoa menunjukkan kerendahan hati terhadap diterima dan disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toharah atau bersuci menurut syariat Islam ialah suatu kegiatan bersuci dari hadas maupun najis, sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci, seperti sholat. Kegiatan bersuci dari najis meliputi bersuci pakaian dan juga tempat. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berwudu dan membaguskan wudunya atau menyempurnakan wudu dengan memperhatikan fardu dan sunnah-sunnahnya, maka keluarlah dosa-dosa dari jasadnya sehingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Maksudnya ialah ketika kita berwudu, air yang menetes, berapa butir tetesan air, segitu pula dosa yang akan insya Allah diampuni. Adapun dalil yang mendasari perintah wudu sebelum sholat dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu iza kumtu ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu
sampai kedua mata kaki. Hadis lain, dalil tentang penolakan sholat tanpa bersuci juga tercantum dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagaimana yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahur, yang artinya Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.